Sumbat lorong itu. Aku tidak mau binatang jenis apapun keluar masuk dari lorong itu. Bersihkan juga tempat ini. Sementara itu, dengan cermat, Bayangkara Lembang Laut dan Gagak Bongol menyelinap ke sana kemari tanpa mengundang rasa curiga. Sesekali mereka harus mengendap-endap dan bertiarap. Sesekali pula mereka harus melenting dan melenyapkan tubuh mereka di balik bayang-bayang pohon. Pengenalan mereka atas segenap sudut istana amat memudahkan mereka untuk bergerak. Akhirnya keduanya kini sampai di gedung penjara. Siapa yang masuk? Bisik Gagak Bongol. Kedua prajurit itu tersenyum dan saling memandang. Biar aku saja. Aku yang masuk dan kamu mengamankan di luar, jawab Lembang Laut. Baik, jawab Gagak Bongol. Dua Bayangkara itu kini bergerak dengan sangat gesit dan cekatan. Dua orang prajurit yang berjaga-jaga di depan pintu kini bergelimpangan tanpa menyadari apa yang telah terjadi dan menimpa mereka. Waktu yang tersedia sangatlah sempit. Bayangkara Lembang Laut harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Di dalam, Mahapatih Arya Tadah kaget ketika pintu besi yang mengurungnya itu dibuka. Mahapatih, bisik Lembang Laut. Mahapatih Arya Tadah kini tercekat. Kau? Mahapatih Arya Tadah kaget melihat siapa yang kini telah datang. Tentu saja Mahapatih Arya Tadah mengenal Lembang Laut dengan baik, sebagaimana ia mengenal Begal Gajah Mada sebagai prajurit Bayangkara yang baik. Maafkan kami terlambat, Mahapatih. Kakang Begal Gajah Mada memerintahkan kepadaku untuk menjemput Mahapatih. Mari Mahapatih, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Mahapatih Arya Tadah tersenyum. Arya Tadah memang telah menduga Bayangkara tidak akan tinggal diam ketika melihat Arya Tadah kini telah dijebloskan ke dalam penjara. Pasukan Bayangkara pasti sudah mendengar nasib yang telah menimpanya. Namun Arya Tadah tidak mengira akan secepat itu Bayangkara kini bertindak. Arya Tadah yakin meskipun istana telah dipagar betis dan tidak mungkin ditembus, bukan pekerjaan yang mustahil bagi para pasukan Bayangkara. Pasukan yang dilatih agar cukat terengginas terampil menghadapi keadaan apapun. Lebih dari itu, Bayangkara juga dilatih untuk selalu menggunakan akal dalam menyiasati keadaan yang mustahil. Tidak aneh kalau kini Mahapatih Arya Tadah melihat para pasukan Bayangkara berada di hadapannya. Bagaimana dengan Sri Baginda? Bertanya kini Arya Tadah. Bagi Arya Tadah, berita mengenai Sri Jaya Negara adalah hal yang paling penting melebihi keselamatannya sendiri. Jangan cemaskan Sri Baginda, Mahapatih. Kakang Begal Gajah Mada telah mengungsikan Tuanku Jaya Negara ke tempat yang aman. Rakuti tidak mungkin menjangkau Sri Baginda. Apa yang disampaikan oleh Bayangkara Lembang Laut itu amat menenteramkan hati Arya Tadah. Syukurlah, sekarang hatiku merasa tenang. Kini terbuktilah bahwa ternyata lorong bawah tanah yang kubangun itu bermanfaat. Rakuti yang sudah mengepung istana itu pasti kaget. Ia tidak akan mengira ada jalan hantu yang menghubungkan istana dengan kepatihan. Sebelum meninggalkan Pakunjaran, Arya Tadah memandangi sosok tubuh yang meringkuk tergeletak di sudut ruangan itu. Bayangkara Gagak Bongol segera mengenali orang itu sebagai Tumenggung Pucuk Luntar. Gagak Bongol tidak kuasa untuk menahan rasa herannya karena tubuh yang meringkuk itu ternyata kini telah tidak bernyawa. Bukankah itu Pucuk Luntar, Mahapatih? Ya, Pucuk Luntar masuk dalam jenis golongan
orang yang tidak mempunyai kemampuan menerima keadaan. Kematiannya bukan karena luka-luka atau bunuh diri. Ia hanya tidak mempunyai hati yang kuat bahwa ia telah kalah. Dengan perhitungan yang sangat cermat dan didukung oleh persiapan yang matang, Bhayangkara Gagak Bongol yang bekerja sama dengan Lemang Laut berhasil menyelamatkan Mahapati Aryatada, orang kedua yang sangat berpengaruh di Majapahit setelah Srijaya Negara. Hanya sejenak setelah Bhayangkara itu berhasil membebaskan Aryatada, barulah dua orang prajurit yang mendapat giliran menjaga penjara kini kaget melihat teman-temannya telah bergelimpangan menjadi mayat. Tidak seorang pun dari mereka yang masih hidup. Semuanya mati. Prajurit itu lebih kaget lagi karena tidak menemukan Mahapati Aryatada di penjara itu. Dengan bergegas, kedua prajurit itu melaporkan temuannya pada Rabangsa. Rabangsa yang bertanggung jawab terhadap penjara kini kaget bukan kepalang. Dengan dikawal oleh beberapa orang prajurit, Rabangsa segera melakukan pemeriksaan. Benar apa yang telah dilaporkan prajurit itu. Aryatada memang telah hilang tidak diketahui kemana. Ketika telah berhadapan dengan Rakuti, Rabangsa kini tidak tahu harus memulai laporannya dari mana. Laporan tentang lenyapnya Aryatada tentu bukan laporan yang menyenangkan bagi Rakuti. Rabangsa pasti akan terkena murkanya. Ada apa? Rabangsa kini mengada. Mohon maaf Rakuti. Ada sesuatu yang amat penting yang harus kulaporkan. Mahapati Aryatada kini telah lenyap. Rakuti kini terbelalak. Beberapa jenak matanya melotot ke depan. Beberapa jenak lamanya pula Rakuti harus berdamai dengan dirinya sendiri. Akan tetapi berita lenyapnya Aryatada bukanlah berita yang gampang untuk didamaikan. Berita hilangnya Aryatada bisa menjadi sumber kesulitan di kemudian hari. Jaya Negara belum berhasil ditangkap. Bisa ia menyebabkan keadaannya sebagai seorang raja yang baru belum dianggap sah. Ditambah lagi lenyapnya Mahapati Aryatada kini diyakini akan makin menambah keruwetannya. Bisa saja Aryatada menggalang kekuatan untuk melawannya. Rakuti kini pusing 7 keliling. Rakuti ingin sekali membenturkan kepalanya ke dinding untuk menghilangkan pusing itu. Jika hal itu dilakukan, pusing yang amat mengganggu itu mungkin akan lenyap bersamaan dengan kepalanya yang retak. Lenyap bagaimana? Rakuti kini tersengal. Nafasnya kini terasa sesak. Rabangsa menunduk. Laporan itu membuat Rakuti benar-benar tidak senang. Lenyapnya Aryatada itu juga membuat dirinya seperti orang yang paling bodoh di dunia. Hanya ada sebuah pekerjaan yang amat remeh, sekedar mengamankan Aryatada saja. Ternyata Rabangsa tidak berhasil dalam melaksanakannya. Prajurit penjaga penjara ditemukan bergelimpangan mati. Pintu ruangan yang digunakan Aryatada juga terbuka. Aryatada sudah tidak ada lagi di tempatnya. Lenyapnya Aryatada adalah jelas perbuatan para Bhayangkara. Tambah Rabangsa, Rakuti kini benar-benar merasa terhantam. Seolah-olah sebuah alu Korea yang amat besar kini diayun dengan deras menghasar dadanya. Betapa sakit kini harus dirasakan. Terlihatlah dan juga terasalah kini, meski Rakuti telah berhasil menggusur Jaya Negara, ternyata tidak dengan serta-merta kekuasaan mutlak sudah berada dalam genggaman tangannya. Meskipun istana telah berhasil dikuasai, dari kegelapan malam atau sudut-sudut bangunan istana, prajurit Bhayangkara bisa saja memberikan panah atau melempar pisau yang menghujam dadanya. Atau bisa pula begal Gajah Mada muncul dan kemudian mencekik lehernya, lalu menghujamkan keris yang amat beracun hingga tembus ke perutnya. Barat!
desis Rakuti yang mulai ngeri membayangkan semua itu. Rakuti gelisah memperhatikan beberapa orang prajurit yang kini bekerja keras menyumbat lorong bawah tanah yang tembus ke ruangan itu. Rakuti beranggapan istana masih belum aman sebelum lorong itu disumbat. Rakuti kini bahkan merasa yakin bahwa para Bayangkara telah berhasil keluyuran di lingkungan istana dan mencuri Mahapati Aryatada karena mereka berhasil masuk melalui lorong bawah tanah itu. Rakuti yang kelelahan itu kini butuh untuk tertidur. Padahal untuk bisa tidur dengan nyenyak dibutuhkan sebuah ketenangan. Namun bagaimana pikiran bisa tenang jika para Bayangkara itu bisa dengan leluasa menyelinap ke dalam istana, dan bisa jadi para Bayangkara itu menyelinap lalu membunuhnya saat ia tengah terlelap. Setelah lorong bawah tanah itu disumbat dengan kuat, barulah Rakuti yang gelisah itu merasa tenang. Rakuti kemudian segera berbaring untuk melupakan apapun. Ia ingin melupakan Jayanegara, bahkan melupakan hasil kerja besar yang telah diperolehnya meskipun dengan cara yang sangat berdarah. Supaya Rakuti kini bisa tidur, bilik pribadi Sri Jayanegara itu dijaga dengan amat ketat. Rabanya memerintahkan sekelompok prajurit yang dibekali perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Rabanya juga mengirim prajurit untuk menjaga ujung lorong di pekarangan Wisma Kepatian. Mereka juga dibekali tugas untuk menjaga Wisma Kepatian itu dengan kesiagaan tertinggi. Padahal sebenarnya para prajurit itu juga amat kelelahan. Akibat perang yang telah terjadi dan kehadirannya nyaris tidak terbayangkan oleh siapapun, kota Raja Majapahit kini benar-benar berubah menjadi kota mati. Majapahit seolah-olah menjadi kuburan raksasa yang memberikan ruang amat luas berupa ketakutan pada siapapun. Sejak matahari tenggelam, tidak ada lagi rumah yang masih terbuka. Bahkan sebenarnya sejak pertempuran berkecamuk, tidak seorang pun yang berani untuk membuka pintu. Malam kini menjadi amat gelap gulita dan mendung tebal kini memayungi langit Wilwadikta. Malam amat pekat karena tidak ada satu rumah pun yang mampu menyalakan lampu ublek. Dalam keadaan yang demikian itu, yang sangat tersiksa adalah anak-anak kecil. Dengan susah payah, orang tua mereka berusaha untuk menenangkan anak-anaknya. Bagi anak-anak, di malam yang pekat seperti itulah hantu-hantu yang gemar memangsa bocah kini mulai bermunculan. Bocah dan anak-anak yakin di pekatnya gelap malam, hantu-hantu itu bisa saja muncul dengan tiba-tiba untuk memangsa mereka. Bagi mereka tentu mengerikan kalau dimangsa oleh wedon, sejenis hantu yang tidak berkepala yang gemar untuk menghisap darah. Jika seseorang mati karena darahnya habis dihisap oleh wedon, maka akan tiba gilirannya orang itu juga menjadi sebuah wedon. Ketakutan yang amat kental kini bercampur duka yang sempurna. Hal itu sangat dirasakan oleh mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Malam kini telah turun, tetapi sang anak yang telah beranjak dewasa belum juga pulang ke keluarganya. Meskipun kedua orang tuanya gelisah, apalah yang bisa mereka kerjakan? Untunglah mereka masih mempunyai sandaran tempat untuk memanjatkan doa. Di tempat yang lain, seorang istri yang baru saja melahirkan anak pertama sangat gelisah karena belum memperoleh kabar nasib suaminya. Ibu muda itu hanya bisa menangis. Sebenarnya suami ibu muda itu termasuk di antara para prajurit yang telah terbunuh di medan peperangan. Hanya saja sampai saat ini belum ada yang mengabarkan berita kematiannya. Bila esok hari nanti berita kematian suaminya telah diperoleh, maka wanita itu akan menangis melolong sejadi-jadinya.
Nasib serupa juga masih menimpa banyak perempuan yang lain yang kini mendadak menjadi seorang janda karena telah ditinggal suaminya untuk selama-lamanya. Tanpa mimpi apapun sebelumnya, tiba-tiba saja mereka kehilangan suami dan ayah yang selama ini menjadi pengayom keluarganya. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi itu umumnya masih berharap apa yang terjadi itu hanyalah sebuah mimpi. Seburuk apapun peristiwa yang terjadi dalam mimpi itu masih memberi kesempatan untuk terbangun dan bernapas lega. Sayang sekali, perang berdarah yang menyentakkan Majapahit di pagi buta itu bukanlah sebuah mimpi. Perang itu benar-benar terjadi. Jika nantinya mereka telah terbangun, keadaan yang mereka hadapi akan tetap sama. Suami mereka tetap tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Sementara itu, para prajurit yang semula mendapat tugas melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah kini berupaya untuk menemukan Jaya Negara. Nyali mereka menciut saat mengetahui kabar teman-temannya telah bernasib celaka. Sebagian prajurit yang berjiwa rendah kini bermaksud untuk memanfaatkan keadaan itu untuk bersenang-senang. Namun kini mereka harus berpikir dua kali untuk melakukan penjarahan, apalagi pemerkosaan. Karena dari kegelapan malam, anak panah tak bermata bisa saja menyambar tengkuknya. Apa yang terjadi dan menimpa kawan-kawan mereka itu diyakini sebagai ulah para Bayangkara yang marah melihat perbuatan biadab yang telah mereka lakukan. Pasukan Bayangkara yang ramping dan jumlahnya tidak banyak itu seolah-olah mampu berada di mana-mana. Mereka kini membayangi apapun yang dikerjakan oleh para prajurit itu. Sebenarnya di malam yang pekat itu, para Bayangkara malah mampu bergerak dengan leluasa. Bahkan seolah-olah meskipun Rakuti berhasil menguasai istana, jalanan di dalam wilayah Kota Raja mutlak berada dalam kekuasaan Bayangkara. Dengan demikian, tidak ada lagi prajurit yang berani berkeliaran sendiri. Bahkan berkelompok pun mereka tentu tidak akan berani, karena mungkin saja dari kegelapan sebuah batu sekepelan tangan tiba-tiba menyambar kepala, atau sebatang warostro kini menyambar tembus ke matanya. Malam bergerak semakin pelan. Siapapun akan merasa malam kali ini berjalan amat lamban. Banyak orang berharap malam akan segera berlalu digantikan oleh datangnya pagi. Namun tidak kalah banyak pula yang berharap sang waktu berhenti di situ. Jangan ada lagi pagi yang datang. Jangan ada lagi kehidupan yang berjalan karena tidak ada gunanya. Peristiwa mengerikan yang mereka alami itu menyebabkan mereka tidak berharap melihat datangnya pagi. Sedemikian ngeri seorang gadis dalam memandang masa depan yang amat suram karena dirinya kini telah dijamah dan dikoyak-koyak oleh para pemerkosa. Gadis itu merasa tidak ada lagi gunanya hidup di dunia. Gadis itu mencoba mengakhiri hidupnya dengan membenamkan sebuah cundrik ke perutnya. Kedua orang tuanya terpaksa harus menjaga gadis itu supaya tidak lagi kehilangan akal. Aku tidak kuat lagi, Gajah Mada. Sri Jaya Negara yang berjalan terseok-seok itu akhirnya tidak tahan lagi. Kita harus terus berjalan, tuanku. Tujuan kita sudah dekat. Tuanku nanti bisa beristirahat. Sri Jaya Negara benar-benar mengalami keletihan yang luar biasa. Sejak petang, bekal Gajah Mada mengajaknya berjalan dan terus berjalan ke arah barat. Perjalanan yang nyaris tanpa ujung itu menyebabkan kedua kakinya ngilu, bahkan kini juga bengkak. Sebaliknya, Gajah Mada merasa tempat itu terlalu dekat dengan kota raja. Bisa saja sekelompok prajurit yang sedang nganglang kini memergoki mereka. Aku tidak peduli kau bawa kemana, Gajah Mada. Tetapi mestinya aku ditandu.
Aku adalah seorang raja. Kau perlakukan Jaya Negara seperti ini, Gajah Mada. Bekal Gajah Mada memandang Jaya Negara. Namun raut wajah sang Raja Majapahit itu tidak terlihat karena gelap malam kini telah membungkusnya. Sebagian langit kini berbintang, sebagian lagi terbungkus oleh mendung yang tebal. Gemerlap bintang-bintang yang ada terlalu lemah untuk memberi cahaya menerangi wajah Jaya Negara atau Bekal Gajah Mada. Mohon ampun, tuanku. Apabila hamba memenuhi permohonan tuanku untuk ditandu, maka dengan sangat mudah Rakuti akan menemukan jejak tuanku. Kalau ada seorang yang ditandu melewati daerah ini, penduduk akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa orang yang berada di dalam tandu itu tentu adalah orang penting. Jaya Negara kini tidak lagi merajuk. Tempat ini masih terlalu dekat dengan kota raja. Pasukan berkuda mereka yang memiliki jelajah lebih luas dari tempat ini. Mereka bisa menjangkau Madiun di barat dan Pasuruan, Probolinggo di arah timur. Bahkan mereka bisa sampai di benteng Pajaraan hanya dalam waktu sehari, tuanku. Nasib malang dan amat buruk akan menimpa tuanku jika tidak segera menjauh dari kota raja. Aku lelah sekali, Gajah Mada. Aku benar-benar tidak mampu lagi berjalan. Terserah kalau kau akan menggendongku. Kalau harus berjalan kaki, aku sudah tidak mampu, Gajah Mada. Kakiku semuanya kaku. Mendapat jawaban yang menyebabkan Gajah Mada tidak bisa menahan tawanya itu, maka apa boleh buat. Meskipun cemas, Gajah Mada memang harus memberi kesempatan kepada Sri Jaya Negara untuk beristirahat. Namun Gajah Mada segera membayangkan keluhan yang lain. Nyamuk sialan. Apakah nyamuk di tempat ini benar-benar sudah kelaparan hingga mereka berperilaku ganas seperti ini, Gajah Mada? Apa mereka tidak tahu kalau aku ini adalah Jaya Negara? Nyamuk-nyamuk memang tidak peduli pada siapapun. Tidak peduli orang itu adalah raja atau orang biasa. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, Jaya Negara merasa sangat menderita. Sebagai seorang raja, ia disembah dan segala kehendaknya selalu dilaksanakan. Kini keadaan telah berubah sama sekali. Rakuti telah menggusurnya hingga Jaya Negara harus terlunta-lunta. Nyamuk dan gatal di sekujur tubuhnya kini membuat Jaya Negara sangat merasa menderita. Jaya Negara menjadi heran melihat Bekal Gajah Mada tidak merasakan hal itu semua. Apakah kau kebal gigitan nyamuk, Gajah Mada? Tanya Jaya Negara. Tentu tidak, tuanku. Untuk menjadi seorang prajurit, lebih-lebih prajurit Bayangkara, harus melewati pendadaran yang sangat berat. Tubuh harus kuat, terampil dalam menghadapi medan macam apapun. Termasuk dalam keadaan seperti ini, tuanku. Perjalanan jauh, gigitan nyamuk, tidak ada artinya apa-apa. Kami digembleng sedemikian kerasnya adalah untuk membela negara dan juga melindungi keselamatan tuanku. Oleh karena itu, hamba berpendapat tidak ada salahnya jika tuanku harus mampu untuk berjalan. Meskipun tuanku adalah seorang raja, jangan mau kalah dengan prajurit, tuanku. Sri Jaya Negara kini terdiam. Ucapan dari Bayangkara Gajah Mada itu mampu menggugah semangatnya. Jaya Negara kini akan berdiri, namun ternyata kakinya benar-benar terasa nyeri. Jaya Negara kemudian tidak mampu untuk bangkit. Aku tidak kuat. Gajah Mada menghela nafas. Mohon ampun, tuanku. Sebenarnya tuanku mampu. Hambatan yang tuanku alami terletak pada kemauan. Bangkitkan kemauan itu, tuanku. Bayangkan, Rakuti ada di belakang sana dengan pasukan segelar sepapannya tengah memburu kita. Jika tuanku berhasil ditangkap,
tuanku akan dijadikan panganan kewan. Tuanku akan dipermalukan di alun-alun. Setiap orang akan diwajibkan menghukum picis. Keadaan itu sangat mengerikan, tuanku. Oleh karena itu, kita harus terus berjalan. Jika perlu, sampai pagi kita akan terus berjalan. Ucapan Bekel Gajah Mada itu ternyata berhasil menggugah Srijaya Negara untuk bangkit dan berdiri. Dengan langkah yang tegap, Srijaya Negara mengayun kakinya. Gajah Mada tersenyum ketika sejenak kemudian langkah tegap itu kembali berubah ke langkah yang lemas lunglai. Meskipun lambat, Bekel Gajah Mada dan Jaya Negara terus bergerak makin menjauh meninggalkan kota raja. Sebisa-bisanya Bekel Gajah Mada berusaha untuk menghindar jika berpapasan dengan orang lain. Jika perlu, mereka akan bersembunyi terlebih dulu. Namun setelah melewati bulak yang panjang, sebuah perkampungan kini menghadang di depan mereka. Para penduduk di kampung itu rupanya telah mendengar apa yang terjadi di kota raja. Didorong oleh keinginan untuk menjaga dan mengamankan pedukuhan mereka, para pemuda dan para bebau pedukuhan itu mengadakan penjagaan. Kenapa berhenti Gajah Mada? Di depan banyak orang yang menghadang, Baginda. Mereka mungkin adalah para penduduk yang sudah mendengar kabar dari kota raja. Mereka tengah mengadakan pengamanan atas dukuh mereka. Jaya Negara yang tidak melihat apapun kini merasa heran. Bagaimana kau bisa tahu di depan ada banyak orang? Aku tidak mendengar apapun. Aku juga tidak melihat apapun. Bagaimana kau bisa tahu, Gajah Mada? Tanya Jaya Negara. Sebagai seorang prajurit, lebih-lebih prajurit Bayangkara, Gajah Mada dituntut untuk selalu waspada dan mampu membaca keadaan. Tuanku, berkata Gajah Mada. Jaya Negara kini mengusap-usap wajahnya yang berdebu. Bagaimana? Kita akan menghadapi banyak pertanyaan dari orang yang punya rasa ingin tahu macam-macam. Untuk menghadapi pertanyaan itu, kita harus menyediakan jawaban. Kita ini adalah seorang pengungsi dari kota raja yang telah dilanda rusuh. Mohon jangan meninggalkan jejak dengan mengaku sebagai Srijaya Negara. Kalau begitu, aku ini siapa, Gajah Mada? Potong Jaya Negara. Nama tuanku adalah Dharma. Nama hamba Pahanggati. Kita berdua bersaudara dan tengah menempuh perjalanan mengungsi. Jaya Negara kini tertawa. Enak saja kamu, Gajah Mada. Kau pilihkan sebuah nama yang jelek untukku, dan untukmu sendiri kau memakai nama yang baik. Kalau begitu terserah tuanku akan menggunakan nama apa. Sebenarnya pintu pedukuhan itu telah dijaga dengan amat ketat oleh para pemuda yang tidak menginginkan kerusuhan dan juga kekacauan menjalar di pedukuhan mereka. Beberapa orang pemuda kini berloncatan mengepung Jaya Negara dan Gajah Mada. Senjata yang mereka gunakan kini telah telanjang bulat dari sarungnya. Bekel Gajah Mada kaget dan menggigil ketakutan. Siapa kalian? Bentak salah seorang pemuda. Gajah Mada bertambah gugup. Saya tidak bersalah apa-apa, Kisana. Saya hanya akan lewat. Saya tidak punya maksud buruk di pedukuhan ini. Para pemuda yang lain kini juga berlarian mendekat. Kami tidak percaya. Salah seorang pemuda kini membentak. Kalian pasti punya maksud buruk dengan datang kemari. Srijaya Negara menggigil. Jaya Negara yang seumur hidupnya belum pernah dibentak orang tidak bisa menerima perbuatan orang yang telah dianggapnya kurang ajar itu. Akan tetapi Bekel Gajah Mada segera menggamit kakinya. Jaya Negara kini terdiam dan harus menyabarkan diri. Kami tidak punya maksud buruk apapun, Kisana. Kami hanya ingin lewat. Apakah
daerah ini tertutup dan tidak boleh dilewati orang luar? Pertanyaan yang kedengarannya sederhana dan lugu itu membuat para pemuda itu terbungkam dan saling pandang. Seorang lelaki dengan usia yang lebih tua kini melangkah mendekati mereka. Suaranya tenang dan bersahabat. Seorang pemuda juga datang dengan obor di tangannya. Dengan obor menyala itu, mereka bisa mengamati wajah orang yang baru datang itu. Siapakah kalian berdua Kisana? Dan dari mana kalian berasal? Tanya orang itu. Sri Jaya Negara akan membuka mulut, tetapi lagi-lagi Bekel Gajah Mada menggamitnya. Namaku Pahanggati Kisana, dan ini saudaraku Kakang Dharma. Kami dari kota raja, jawab Gajah Mada. Bahwa dua orang berjalan di waktu malam itu menyebut kota raja, memancing rasa ingin tahu semua pemuda dan para bebau yang berjaga di mulut pedukuhan itu. Berita tentang keraman yang terjadi di kota Raja Wilwatikta telah sampai pula di tempat itu dan dibicarakan dengan riuh oleh segenap penduduknya. Jadi kalian penduduk dari kota raja? Benar Kisana, kami penduduk kota raja. Saat ini kota raja sedang kisruh karena terjadi sebuah keraman, perampokan, penjarahan dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Karena merasa tidak aman, kami memilih pergi meninggalkan kota raja. Seharian kami berjalan dalam ketakutan. Kalau Kisana semua tidak berkeberatan, berilah kami minum. Kami benar-benar haus dan lapar. Ucapan dari Bekel Gajah Mada itu terdengar memelas dan langsung menyentuh hati nurani mereka. Kecurigaan yang timbul luntur seketika. Seorang pemuda kemudian segera berlari menuju ke gardu parondan. Ketika pemuda itu kembali, ia telah membawa sebuah kendi. Tangan kanannya memegang nampan yang berisi singkong rebus. Bekel Gajah Mada kemudian menerima kendi itu dan menyerahkannya kepada Jaya Negara. Tanpa berbasa-basi, Jaya Negara langsung meneguk dari kendi itu. Sedemikian dahaganya Jaya Negara terlihat bagaimana ia kini minum. Jaya Negara kemudian juga menyantap singkong itu. Sejenak Jaya Negara sempat terpesona oleh betapa lezatnya singkong itu. Rasa lapar dan dahaga yang luar biasa menyebabkan minuman dan makanan yang sederhana itu menjadi lezat luar biasa. Rasa haus dan lapar yang ditunjukkan kedua orang itu menyebabkan semua orang kini tersentuh hatinya. Mereka kini justru memberi kesempatan kepada kedua orang itu untuk makan dan minum sepuasnya. Terima kasih. Begitu laparnya kami, begitu hausnya kami, menyebabkan kami lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ya, maafkan kami telah lupa mengucapkan terima kasih. Tambah Kolok Gemet. Para peronda penjaga pedukuhan itu merasa senang karena kedua orang itu makan dan minum dengan lahapnya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba teringat ia di rumah punya pisang matang standar. Ia pun kemudian segera berlari pulang ke rumahnya yang tidak jauh. Ketika ia kembali, ia telah membawa pisang setandan dan langsung disuguhkan. Kisana, sebenarnya apa yang telah terjadi di kota raja? Tanya salah seorang penduduk. Gajah Mada bergegas menelan singkong rebus yang telah mengganjal lehernya. Apakah Kisana semua sudah pernah mendengar nama Ragrean Kuti yang baru-baru ini dianugerahi gelar sebagai Dharma Putra Winesuka oleh Sri Baginda Jaya Negara? Gajah Mada kini bertanya. Para penjaga ketentraman pedukuhan itu saling memandang. Apa yang dilakukan para Winesuka? Tanya salah seorang dari mereka. Semua yang hadir kini menjadi tegang. Belum lama berlalu, mereka mendapat kabar yang mengagetkan tentang keraman yang telah terjadi. Namun sampai saat ini, mereka belum memperoleh gambaran yang utuh
tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota raja itu. Dan kini mereka akan memperoleh keterangan yang sangat mencemaskan itu. Pagi tadi, para Winesuka menggelar perang yang amat berdarah. Rakuti Mbalelo dan berusaha menggulingkan Tuanku Jayanegara. Perang pecah di kota raja dan terus berlangsung seharian penuh. 3 pasukan segelar sepapan yang dimiliki oleh Majapahit, yaitu pasukan Jalayuda, Jalapati, dan Jalarananggana saling gempur. Korban yang jatuh tidak terhitung lagi. Sampai-sampai di langit penuh dengan burung-burung pemangsa bangkai. Begal Gajah Mada kemudian memungut pisang dan mengupasnya. Semua perhatian kini tertuju kepadanya. Tidak seorang pun peronda penjaga ketentraman Padukuhan itu yang membuka mulutnya. Mereka semua terdiam menyimak keterangan yang diberikan oleh orang yang mengaku bernama Pahanggati itu dengan penuh perhatian. Salah seorang dari mereka tidak ada yang sabar. Lalu, bagaimana dengan nasib Tuanku Jayanegara? Kali ini perhatian tertuju kepada Dharma. Dharma yang perutnya sudah kenang menggantikan Pahanggati untuk berbicara. Gempuran yang dilakukan oleh Rakuti itu tidak bisa ditahan. Dengan dikawal oleh para prajurit Bayangkara, Tuanku Jayanegara berhasil meloloskan diri. Segenap prajurit kaki tangan Rakuti saat ini disebar kemana-mana untuk menangkap Jayanegara hidup atau mati. Ketegangan kini semakin memuncak. Jadi, yang menjadi raja sekarang adalah Rakuti. Dharma terdiam. Pertanyaan yang sederhana itu terdengar risih di telinganya. Dharma pun kini terlihat agak kebingungan. Apakah menurut Kisanak semua, meskipun Rakuti berhasil menggusur Jayanegara, akan dengan serta-merta Rakuti kemudian menjadi raja? Tanya Kolok Gemet. Pertanyaan itu sangat mengusik para peronda penjaga ketentraman Padukuhan itu. Mereka kemudian saling memandang. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Dharma itu memang benar-benar mengganggu hati mereka. Salah seorang dari mereka kemudian benar-benar terusik nuraninya. Rakuti itu siapa? Rakuti dan para Winesuka itu tidak punya andil dalam membangun Majapahit. Raden Wijayalah yang telah dengan susah payah membangun negeri ini. Jika Raden Wijaya mangkat, kemudian mewariskan kekuasaannya kepada Tuanku Jayanegara, itu adalah karena Tuanku Jayanegara adalah putranya. Rakuti itu siapa? Berani-beraninya ia melakukan keraman. Rakuti menjadi raja. Siapa yang sudi menerima Rakuti menjadi raja? Suasana kini kembali menjadi senyap. Sri Jayanegara yang menggunakan nama Dharma itu kemudian kembali memungut singkong rebus. Masih dengan lahap, Sri Jayanegara yang merasa lapar itu mengunyahnya. Salah seorang pemuda yang semula lebih banyak diam tidak suka berbicara, kini batuk-batuk. Udara dingin malam kini mengganggu tenggorokannya. Akan tetapi, pemuda yang lebih suka membungkus tubuhnya dengan hangatnya kain itu tidak ketinggalan untuk ikut menyuarakan isi hatinya. Bagiku, siapapun yang menjadi raja aku tidak peduli, ucap pemuda itu dengan datar dan agak mengagetkan. Siapa yang menjadi raja? Apa itu Jayanegara atau Rakuti? Aku tidak peduli. Selama menjadi raja, Sri Jayanegara juga belum pernah singgah atau punya kepedulian terhadap Padukuhan ini. Yang terjadi di kota raja itu juga bukan urusanku. Jika benar Rakuti ingin menjadi raja, itu juga tidak ada salahnya. Selama ia mampu untuk membawa kesejahteraan bagi segenap rakyat Majapahit. Pendapat itu terdengar nyeleneh. Jayanegara sendiri kaget mendengar ucapan itu. Nyaris saja Jayanegara bangkit dan menampar orang itu. Tetapi Begal Gajah Mada lagi-lagi menggamit lengannya.
Jaya Negara harus menyabarkan diri. Begal Gajah Mada kemudian memberi contoh menekan dadanya dan kemudian menarik nafas panjang. Dan kini Jaya Negara mengikutinya.